Silakan. Cukup pantunnya udah kebanyakan. Baik, yang saya hormati para guru besar, senior, teman sejawat, baik para pembicara maupun para peserta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya diberikan tugas oleh panitia pada pagi hari ini untuk membawakan topik tentang apa sih yang bisa dilakukan oleh dokter radiologi intervensi pada kasus-kasus hematuria. Ya. Ya, sebagai outline ada 4 garis besar yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama, kita akan refreshing definisi dari hematuria dan juga etiologinya. Kemudian embolisasi pada perdarahan karena sebab ginjal, kemudian perdarahan dengan sebab pada bladder, dan terakhir kita akan melihat beberapa kasus yang pernah kami kerjakan, yang pernah kami terima di RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur di Malang. Hematuria sebagaimana kita ketahui bersama didefinisikan sebagai keberadaan adanya 5 atau lebih dari sel darah merah pada satu lapangan pandang. Ini bisa berbentuk gross hematuria maupun mikroskopik hematuria. Kalau gross tentu pada urin itu langsung kita bisa terlihat warnanya memang merah seperti teh begitu. Kalau mikroskopik tidak terlalu nampak adanya perdarahan, nanti secara laboratoris baru terlihat. Sebagai penyebab hematuria yang terkait dengan radiologi intervensi, kita bisa golongkan dari 3 organ. Yang pertama dari kidney, yang kedua dari bladder, yang ketiga dari prostat. Dari kidney biasanya penyebabnya adalah trauma, bisa juga non-trauma. Kalau non-trauma bisa karena tumor, bisa juga karena infeksi. Sedangkan dari bladder atau dari kandung kemih bisa juga berasal dari tumor, ya, tumor-tumor yang tidak bisa direseksi, kemudian dia menjalar kemana-mana di organ sekitarnya. Kemudian juga bladder yang mengalami inflamasi. Ini bisa dua jenis, bisa karena radiasi, bisa juga karena penggunaan siklofosfamid yang kemudian menginduksi terjadinya sistitis, kemudian terjadi hemorrhagic. Berikutnya adalah dari prostat. Kalau prostat secara umum biasanya adalah karena keganasan. Ya. Kita merefreshing kembali anatomi dari vaskuler dari ginjal, ya, karena ini penting nanti untuk baik diagnostik maupun terapi radiologi intervensinya. Jadi arteri renalis itu berasal dari muncul dari aorta abdominalis, biasanya pada level L1, kemudian L1 maupun L2, ya. Nah, kemudian arahnya ini ostiumnya itu biasanya berada di sisi posterolateral dari aorta. Jadi agak di belakang, di lateral tapi agak ke belakang. Kemudian dia mengarah secara oblik ke arah posterior dan juga ke arah lateral. Nah, sedangkan untuk arteri renalis yang kanan, yang dimana dia lebih panjang, ya, biasanya posisinya agak lebih tinggi sedikit, ya, dan lebih ke depan, ya. Sedangkan ostium ini, dua ostium kanan dan kiri ini, kalau misalnya kita menggunakan alat DSA, akan mudah kita dapatkan, gambarkan hasil yang bagus itu ketika kita membuat view melalui oblique view dengan kemiringan 12 sampai dengan 20 derajat oblique, ya. Sifat dari renal artery ini muskuloelastis, jadi cukup elastis karena maskelnya cukup elastis. Seperti yang kita ketahui, ini juga diregulasi oleh renin-angiotensin aldosteron system untuk mengatur sistem tekanan darah kita. Biasanya secara anatomi diameternya antara 4 sampai dengan 7 mm. Biasanya ini kalau kita hubungkan dengan guiding catheter yang cocok, tentu dengan 4 sampai dengan 6 frame diagnostik catheter yang suitable, ya. Cabang-cabang dari renal artery ini akan berakhir pada arteri-arteri segmentalis, ya, beberapa cabang arteri segmentalis. Ya. Nah, ya, sebenarnya kita tahu bahwa arteri renalis ini adalah termasuk jenis terminal arteri atau end arteri, ya. Ya. Kemudian ada juga perlu kita ingat ada variasi anatomi dari arteri renalis ini, ya. Jadi baik itu variasinya itu jumlahnya, ya, yang paling sering itu jumlahnya maupun posisinya, ya. Jadi biasanya itu ada juga arteri renalis itu yang multiple, ya.
Nah, kalau multiple ini bisa juga unilateral maupun bilateral. Kalau unilateral biasanya lebih banyak ya, 15 sampai dengan 80%, sedangkan kalau bilateral sekitar 10% jumlahnya. Kemudian ada juga renal artery yang early divisi ya, mensuplai pada ginjal. Nah, ini seperti contoh-contoh kelainan anatomi atau variasi anatomi. Ini adalah contoh di mana yang kanan ini multiple renal red artery. Jadi banyak sekali arteri yang menyuplai ginjal. Satu ginjal ini disuplai langsung dari kira-kira 3 atau 4 arteri renalis. Itu salah satu contoh seperti itu. Kemudian ini untuk dari ginjal kiri juga ada ternyata multiple juga gambarnya. Sekitar ada 2 yang mensuplai renal artery. Berikutnya ada yang namanya early branching. Early branching itu di mana dia terjadi percabangan segmental yang lebih awal. Jadi tidak terlalu panjang dari ostium dia sudah bercabang ke segmental, belum masuk ke hilum dia sudah bercabang. Nah, itu yang kita sebut sebagai early branching ya. Berikutnya ada juga aksesoris ya, renal arteri aksesoris ya, selain early branching itu. Ini nanti penting ketika kita untuk melakukan diagnostik maupun terapi pada saat baik mau embolisasi maupun tindakan-tindakan yang lain. Berikutnya adalah ini penyebab dari pendarahan pada hematuri yang disebabkan oleh ginjal ya. Seperti yang disampaikan di awal tadi, ada trauma dan non trauma. Kalau trauma itu biasanya adanya pseudoaneurisma ya. Kemudian juga adanya renal avesan ya. Sedangkan pada kasus-kasus non trauma bisa juga lesi vaskuler, terjadi aneurisma dari vaskulernya. Kemudian juga ada avesan yang memang terjadi karena non trauma. Kemudian juga yang banyak juga adalah tumor-tumor seperti angiomyolipoma maupun RCC, renal cell carcinoma. Ini adalah contoh renal pseudoaneurisma angiogramnya. Kita melihat ada gambar bentukan bulat seperti anggur begitu pada arteri interlobaris ya di ginjal kanan. Nah, ini adalah gambar renal pseudoaneurisma. Kemudian berikutnya ada traumatik renal avesan. Jadi pada avesan ini kita bisa dapatkan ketika pada fase arteri kita lakukan diagnostik biasa pada fase arteri itu dia biasanya sudah muncul gambaran venanya, sedangkan di tempat lain itu belum ya, terjadi shunting sehingga dia kapilernya rusak, kemudian terjadi shunting antara arteri dan vena. Nah, ini sama dengan tadi ya, arteri aneurism. Kemudian, nah berikutnya ada juga renal arteri avesan yang bentuknya circuit ya. Jadi seperti sirkuit begitu. Jadi dia tidak langsung shunting begitu, tetapi dia lebih ke arah sirkuit. Jadi ini mirip-mirip adanya mirip-mirip AVM ya, sebenarnya mirip-mirip dengan AVM. Berikutnya adalah ada angiomyolipoma. Gambaran kalau misalnya dia terjadi tumor jinak pada ginjal. Apa indikasi untuk dilakukan embolisasi pada arteri renalis? Tentu adalah untuk kontrol bleeding ya, untuk kontrol pendarahan supaya pasien tidak terjatuh pada keadaan shock hipovolemik. Kemudian jika ada AVM ya, terus kita lakukan penanganan. Nah, berikutnya juga embolisasi tumor atau juga defungsionalisasi. Jadi kadang-kadang ada kalanya tumor-tumor itu yang ginjal, maksud saya ginjal yang sudah unfungsional, tidak fungsional, kemudian daripada dilakukan nefrektomi, maka ada pilihan lain yaitu dilakukan embolisasi, kemudian dia akan mengecil dengan sendirinya karena feedernya sudah ditutup. Nah, tentu yang akan kita bicarakan adalah yang pertama saja, yaitu untuk bleeding control karena ini kaitannya dengan hematuria. Sedangkan kontraindikasi, tidak ada kontraindikasi absolut karena ini sifatnya adalah kasus-kasus yang emergensi untuk life saving ya. Sedangkan kontraindikasi relatif, tentu pasien-pasien dengan hipersensitivitas terhadap kontras, kemudian koagulopati yang tidak bisa dikoreksi, renal insufficiency, ini juga bisa menjadi salah satu kontraindikasi relatif, termasuk pregnancy, kemudian akut maupun kronik infeksi pada ginjal, dan single kidney. Untuk
persiapan prosedurnya satu, untuk assessment pre-prosedur tentu informed consent mutlak harus kita berikan pada pasien. Kemudian CTA atau MRA itu juga penting untuk menggambarkan atau mapping letak dari lesi, sehingga nanti pada saat kita sudah melakukan kateterisasi dan di ruang tindakan DSA itu kita perlu meraba-raba lagi. Dan yang juga tidak kalah penting yaitu supporting dari hasil-hasil laboratorium yang bagus, termasuk PTT, INR, kreatinin, GFR, dan juga platelet. Karena ini nanti terkait dengan pasca tindakan untuk hemostasis pasien. Untuk persiapan pasien, antibiotik profilasis tidak selalu harus, kadang-kadang melihat situasi dan kondisi pasien. Kemudian pasien juga kalau bisa fasting selama 6 hari sebelum tindakan. Kemudian harus terpasang IV akses, kemudian ada terapi suportif seperti oksigen ya, kemudian alat-alat monitoring tetap harus selalu terpasang ya. Bahan-bahan yang sering kita gunakan, BHP yang sering kita gunakan, kateter, kita sering menggunakan kateter Cobra yang paling sering karena paling sesuai dengan bentuk atau anatomi dari arteri renalis secara umum ya. Nah, berikutnya bisa juga kadang-kadang kita menggunakan Simmons ataupun Yashiro ukuran 4 sampai dengan 6 frank. Kemudian kita lanjutkan dengan mikrokateter. Biasanya kita pilih yang 2,4 frank dan 2,7 frank yang kira-kira high flow. Mudah kita menginjeksikan partikel-partikel embolannya. Bahan-bahan embolik agent yang paling sering kita gunakan untuk kasus-kasus pendarahan di traktus urinarius ini adalah PVA biasanya, polyvinyl alkohol. Dia sifatnya permanen agent, kemudian persiapan atau penyiapannya cukup simple, dan dia bisa mengoklusi area distal, jadi cocok untuk kasus-kasus tumor misalnya begitu. Kita biasanya memilih di ukuran 300 sampai dengan 500 mikrometer. Sedangkan untuk mikrocoil, sekali waktu kita gunakan untuk embolisasi di area yang lebih proksimal, di mana sifatnya ini permanen agent, kemudian dia bisa menyebabkan damage pada intima pada tunika intima pada pembuluh darah, kemudian merilis thrombogenik agen sehingga menimbulkan sumbatan atau terjadi embolisasi di area sekitar tersebut ya. Biasanya yang kita gunakan ukurannya diameter 3 mm maupun 4 mm. Bahan embolan berikutnya NBCA, ini kalau di teman-teman bedah biasa menggunakan sebagai glue ya, kita campur dengan lipiodol. Ini sifatnya permanen agent, di mana dia akan terjadi polimerisasi ketika kita lepaskan pada intravaskular, kemudian dia bertemu dengan cairan darah, maka dia akan terjadi polimerisasi sesaat langsung terjadi polimerisasi di saat itu ya. Kemudian gelatin sponge ini juga baik, tetapi sifatnya non permanen, preparasinya juga cukup simpel, penyiapannya dia bisa mengoklusi cukup proksimal, distalnya masih biasanya karena ukurannya cukup besar, distal biasanya masih terbuka area distalnya. Nah, prosedur seperti apa yang dilakukan pada tindakan ini? Yang pertama kita menggunakan akses transfemoral kateterisasi, jadi kita menggunakan area inguinal ya, area inguinal kita lakukan kita menggunakan lidocaine dulu anestesia sebagai anestesia, lidocaine 1% sebanyak 8 mili biasanya. Nah, selain transfemoral kita juga ada pilihan lain transradial maupun transbrachial, tetapi ini tergantung situasi dan kondisinya. Mostly dominan kita menggunakan transfemoral. Untuk kasus-kasus selama ini yang kita kerjakan sebagai besar kita menggunakan sheet 5 ataupun 6 frank ya. Biasanya kita menggunakan Cobra, Simmons maupun ditambah dengan hydrophilic wire ya. Setelah itu kemudian kita tambahkan mikrokateter untuk bisa menjangkau area yang lebih distal, biasanya ukuran 2,4 sampai dengan 2,7 frank ya. Nah, ini seperti yang disampaikan di awal tadi, untuk angiografi yang baik, yang memudahkan kita itu kita lakukan dengan LAO 12 sampai dengan 20 derajat. Untuk pasien-pasien yang dengan anatomi arteri renalis yang normal. Nah, biasanya kita akan memilih akses kontralateral. Kalau lesinya di kanan kita akan memilih inguinal kiri, sedangkan kalau begitu juga sebaliknya, kalau lesinya di kiri kita akan memilih akses dari kanan. Itu akan membuat posisi kateter akan lebih stabil. Ya. Berikutnya kita identifikasi
kemudian lesinya di mana, kemudian jangan lupa kita perhitungkan untuk menghindari suplai-suplai arteri yang penting, yang normal, terutama ke daerah adrenal, ke daerah gonads, kemudian ke daerah ureter, dan juga pada parenkim ginjal yang sehat. Ini penting ya, harus kita hindari. Kemudian distribusi dari bahan-bahan embolan ini harus betul-betul terkontrol selama kita melakukan tindakan itu. Makanya kadang-kadang caranya kita bisa menambah frame per second pada saat kita melakukan fluoroskopi sehingga tidak ada yang terlewat bahan embolan itu perginya kemana, kita bisa antisipasi. Ya, jangan lupa kita selalu. Oh ya, terima kasih Dokter Ima, mohon bersabar. Sebentar, mana tadi? Ya, oke. Nah, jangan lupa kita juga melakukan flushing ya. Flushing ini penting. Setiap kita selesai melakukan embolisasi, jangan lupa flushing, memastikan bahwa di dalam kateter itu sudah bersih bahan embolan, sehingga kita melakukan DSA kontrol untuk pos embolisasi itu betul-betul sudah tidak ada bahan embolan di situ, sehingga kemungkinan bahan embolan itu pergi ke non target itu bisa diperkecil. Post procedure management, vital sign harus kita evaluasi. Nah, ini juga yang menjadi note post embolisation syndrome, biasanya terjadi flank pain, fever, nausea, vomiting. Tetapi biasanya ini minimalis saja, bisa selesai dengan medikamentosa per oral. Ya. Case presentasi yang pertama, kita mendapatkan pasien umur 44 tahun, laki-laki dengan masif hematuria setelah dilakukan PCNL. Setelah PCNL dari teman sejawat urologi, kemudian ternyata perdarahan tidak berhenti-berhenti dengan tindakan-tindakan konvensional, maka akhirnya di-refer ke radiologi intervensi untuk dilakukan embolisasi. Ya. CT angiografi, sebelumnya kita lakukan CT angiografi untuk mapping, ternyata kita bisa menemukan ada dua sumber perdarahan. Yang pertama adanya pseudoaneurisma di pool tengah, kira-kira ya, di segmen medium ya, di tengah segmen medius. Kemudian di pool bawah kita melakukan AV fistula. Ini adalah bukti terjadinya perdarahan. Kemudian kita lakukan tindakan embolisasi, kita lakukan preembolisasinya, nah mirip dengan terkonfirmasi di sini ya, hasil CT scan-nya terkonfirmasi pada hasil DSA-nya ada satu pseudoaneurisma dan juga ada AV fistula di pool bawah ya. Selanjutnya kita lakukan embolisasi. Untuk pseudoaneurismanya kita letakkan coil di arteri segmental, feeder pada pseudoaneurismanya. Sedangkan untuk yang pool bawah kita lakukan embolisasi dengan PVA, polyvinyl alkohol partikel, dan pada post DSA kita nampak bahwa sumber perdarahan sudah tidak nampak lagi. Ya. Case kedua kita juga kasusnya sama, pasien umur 50 tahun post PCNL juga. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini. Ya, ada pseudoaneurisma juga di pool bawah. Ini adalah proses kita meletakkan koilnya. Nah, akhirnya post embolisasi pseudoaneurismanya sudah tidak muncul lagi. Ya. Dan akhirnya urinnya bisa jernih. Berikutnya kasus yang lain karena trauma, kurang lebih sama ceritanya. Ini hanya saja ini trauma kecelakaan di jalan raya. Ya, terjadi pseudoaneurisma, muncul pseudoaneurisma, kemudian kita coiling di area proksimal sehingga pseudoaneurismanya sudah tidak muncul kembali. Ya. Nah, sedangkan kasus 4 ini, Bentar. Ya, kita lanjutkan ke embolisasi untuk bladder. Jadi penyebab perdarahan selain ginjal juga ada berasal dari vesika urinaria, di mana yang paling sering penyebabnya adalah kanker ya, karena tumor ya. Ya. Terjadi hematuria, kemudian tumor mass yang unresectable biasanya, ya. Kemudian terjadi angiogenesis di situ. Nah, ini ada sekilas tentang area-area vaskuler yang menjadi target kita pada saat embolisasi nanti. Nah, ini salah satu contoh kita melihat pasien dengan hipervaskuler dengan CA bladder, ya, prostatic cancer, ini prostatic cancer ya. Kemudian kita lihat DSA menunjukkan hipervaskuler sekali di area tumor. Nah, ya.
Ya, kita lanjut saja ke kasus berikutnya. Kasus berikutnya ada anak umur 2 tahun. Ini dengan rhabdomyosarcoma di vesika urinaria, di bladernya. Kita lihat pada CT scan nampak sekali masanya sedemikian rupa meluas ke area dinding abdomen bahkan kemudian menyebabkan hidronefrosis berat juga. Ya. Kita melihat dari cabang arteri vesikalisnya, area hipervaskular di situ. Ya. Nah, ini adalah klinisnya. Waktu itu pasien ini sering mengalami pendarahan di dinding abdomennya karena tumornya itu memang menginvasi dinding ventral ya, abdomen. Nah, pada saat post embolisasi bersyukur akhirnya embolisasi berhasil dan pelan-pelan lukanya memang mengering akhirnya. Ya. Ya. Biasanya memang PVA yang paling sering kita gunakan, ukuran 300-500 untuk area distal, kemudian juga area proksimal sekitar ukuran 500 atau 700 ya. Bisa juga kita gunakan glue dengan rasio 1:3 dicampur dengan lipiodol. Komplikasinya kurang lebih sama, ya, komplikasi ringan, ya. Nah, sebagai simpulan, transarterial embolisasi itu cukup aman dan efektif sebagai tindakan minimal invasif untuk kontrol hematuri. Kemudian kesuksesan ini juga tergantung bisa bermanfaat pada kasus-kasus dengan penyebab trauma, tumor, kemudian kelainan malformasi vaskuler atau juga inflamasi ya. Bahan embolik, pemilihan bahan embolan ini sangat penting untuk mendapatkan outcome yang baik ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah planning pre-prosedur ya. Kemudian pemilihan pasien yang tepat ya. Sehingga ini akan bisa memaksimalkan hasil bahan tindakan embolisasi kita. Ya. Simple wish dari intervensional radiologi pada kasus ini adalah urin yang jernih, itu aja sebenarnya ya. Jadi urin yang merah berusaha untuk kita jernihkan kembali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Agung yang sudah menyampaikan materi dan juga pengalaman kasus-kasus yang menarik ya, yang sudah dikerjakan